Kisah Ummu Shibyan, perjanjian jin pembunuh bayi dan Nabi Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang insya Allah dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dalam tradisi Islam, terdapat kisah misterius dan mengerikan tentang sosok jin wanita yang dikenal dengan nama Ummu Shibyan. Namanya tidak disebut dalam Al-Quran secara eksplisit, namun banyak atsar dan penuturan ulama salaf yang menyebutkan sosok ini sebagai jin betina yang memiliki kebencian mendalam terhadap manusia, khususnya bayi yang baru lahir. Ia dikenal sebagai makhluk halus yang mengganggu kandungan ibu hamil, merusak janin, hingga menyebabkan bayi lahir dengan gangguan, atau bahkan meninggal dunia secara misterius. Kisah ini bukan sekadar cerita rakyat, namun memiliki akar dalam khazanah Islam yang diwariskan secara turun-temurun. Ummu Shibyan diyakini sebagai salah satu dari bangsa jin yang pernah membuat kekacauan besar pada zaman sebelum kenabian Sulaiman alaihissalam. Ia menjadi simbol dari kegelapan dunia, jin yang beringas dan penuh kebencian terhadap keturunan Adam. Beberapa ulama menyebutkan bahwa Ummu Shibyan memiliki kekuatan sihir luar biasa yang digunakan untuk mencelakai anak-anak manusia, terutama dalam usia dini yang belum bisa membela diri atau bahkan belum lahir ke dunia. Diceritakan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam yang diberi kekuasaan luar biasa atas jin dan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah memerintahkan agar bangsa jin tunduk dan berhenti menyakiti manusia. Dalam salah satu riwayat yang populer di kalangan ahli hikmah, disebutkan bahwa Nabi Sulaiman pernah menangkap Ummu Shibyan dan memaksanya mengakui perbuatannya. Dalam keadaan terikat dengan rantai dari besi surga, Ummu Shibyan mengaku telah membunuh banyak bayi manusia karena dendam lama yang diwariskan dari nenek moyangnya terhadap keturunan Adam. Nabi Sulaiman alaihissalam marah besar, namun karena ia berlaku adil dalam hukum, maka ia tidak langsung membinasakan Ummu Shibyan, melainkan mengajaknya membuat perjanjian. Isinya adalah, Ummu Shibyan dan kaumnya tidak boleh menyakiti bayi manusia selama orang tuanya menjaga syariat dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa-doa tertentu, di antaranya membaca ayat kursi, surah Al-Falaq dan An-Na'as, serta bismillah saat masuk rumah, kamar, atau ketika hendak berhubungan suami istri. Sebaliknya, bila orang tua lengah, rumah dipenuhi kemaksiatan, atau tidak pernah memohon perlindungan kepada Allah, maka jin-jin dari kalangan Ummu Shibyan diperbolehkan mengganggu mereka sebagai bentuk hukuman atas kelalaian. Dalam dunia spiritual, ini dianggap sebagai perjanjian ghaib yang diwariskan turun-temurun dalam dunia jin dan diketahui oleh para ahli hikmah dari kalangan manusia yang dekat dengan ilmu ruqyah dan tafsir mimpi. Hingga hari ini, banyak kasus gangguan misterius pada bayi, seperti bayi menangis tanpa sebab, sulit tidur, tersedak tanpa alasan medis, atau tiba-tiba meninggal padahal sebelumnya sehat, sering dikaitkan dengan gangguan Ummu Shibyan. Meskipun tidak semua gangguan bayi berasal dari dunia jin, banyak ulama dan peruqyah sepakat bahwa perlindungan spiritual sangat penting untuk mencegah gangguan seperti ini. Apalagi di malam-malam pertama kelahiran, saat kondisi spiritual rumah masih lemah. Rasulullah SAW telah memberi tuntunan yang sangat jelas tentang pentingnya doa perlindungan. Dalam sebuah hadis, beliau bersabda, "Jika malam telah gelap, tahanlah anak-anak kalian di dalam rumah, karena setan berkeliaran pada waktu itu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa waktu malam adalah waktu yang sensitif terhadap pergerakan makhluk gaib, termasuk Ummu Shibyan dan pengikutnya. Selain itu, ketika seorang ibu sedang hamil, Islam menganjurkan banyak zikir dan membaca Al-Quran agar janin dalam kandungan terlindungi dari gangguan makhluk halus. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW juga mengajarkan doa perlindungan untuk anak-anak. "Aku berlindung untuk kalian berdua, Hasan dan Husain, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap setan, binatang beracun, dan dari pandangan mata jahat." Hadis riwayat Abu Dawud. Kisah Ummu Shibyan menjadi pengingat bahwa dunia ini tidak hanya dihuni manusia, tetapi juga makhluk ghaib yang memiliki kecenderungan baik dan jahat. Jin seperti Ummu Shibyan bukanlah dongeng semata, melainkan fakta dari dunia ghaib yang diakui dalam Islam. Dalam Quran Surat Al-Jin ayat 11,
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya di antara kami ada yang syalih dan ada pula yang tidak demikian halnya. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda." Ummu Shibyan dan jin sejenisnya akan selalu mencari celah untuk menyakiti manusia, terutama anak-anak yang dianggap lemah dan suci. Mereka benci kepada keturunan Adam karena dianggap sebagai penyebab diusirnya iblis dari surga. Dendam ini diwariskan dari generasi ke generasi di kalangan jin jahat. Namun umat Islam tidak perlu takut, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan perlindungan terbaik melalui doa, Al-Quran, dan amal syalih. Siapapun yang menjaga rumahnya dengan syariat, menjaga wudhu, menjauh dari maksiat, dan menjaga lisan serta hati, akan terlindung dari gangguan makhluk seperti Ummu Shibyan. Ummu Shibyan hanyalah satu dari ribuan jin yang bergentayangan, tetapi ia menjadi simbol penting bahwa dunia ini dipenuhi hal-hal tak terlihat yang bisa memengaruhi kehidupan manusia. Maka, jangan pernah lengah. Jagalah rumah dengan azan, bacaan Al-Baqarah, dan amal ibadah yang istiqomah. Karena pertahanan terbaik bukan benda-benda mistis, tapi kekuatan ruhani yang bersumber dari iman dan ilmu. Kesimpulan dan pesan mendalam. Kisah Ummu Shibyan bukan sekadar legenda menyeramkan yang diceritakan untuk menakut-nakuti anak-anak, melainkan pengingat serius bagi umat Islam bahwa kehidupan ini memiliki dimensi ghaib yang nyata dan tidak bisa diabaikan. Dunia jin bukan sekadar mitos, tapi bagian dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Adanya jin seperti Ummu Shibyan adalah bukti bahwa manusia harus senantiasa waspada dan tidak hidup dengan kelalaian, terutama dalam menjaga rumah, anak-anak, dan keluarganya dari gangguan yang tidak kasat mata. Dari kisah ini, kita belajar bahwa syariat Islam bukan hanya tentang ibadah mahdah seperti salat dan puasa, tapi juga mengandung perlindungan spiritual yang luar biasa. Bacaan ayat kursi, Al-Falaq, An-Nas, serta adab-adab Islam dalam kehidupan sehari-hari sejatinya adalah perisai ghaib yang melindungi kita dari musuh yang tidak tampak. Ketika kita meninggalkan amalan ini, kita seolah membuka celah bagi makhluk seperti Ummu Shibyan untuk masuk dan mengganggu kehidupan kita. Bagi orang tua, penting sekali untuk menjadikan rumah sebagai benteng iman, bukan sekadar tempat tinggal. Rumah yang kosong dari zikir, penuh dengan tontonan maksiat, atau penuh pertengkaran adalah tempat yang paling disenangi jin jahat. Sebaliknya, rumah yang dipenuhi tilawah Al-Quran, doa, dan ketenangan hati akan memancarkan cahaya yang menyakitkan bagi bangsa jin yang zalim. Ini adalah pelajaran penting bagi siapapun yang ingin melindungi keluarganya secara fisik maupun spiritual. Pesan mendalam dari kisah ini adalah, jangan remehkan kekuatan ruhani. Dunia saat ini mungkin maju dalam teknologi, tetapi bila iman kering dan ruhani kosong, maka manusia mudah dikalahkan oleh makhluk yang bahkan tidak bisa dilihatnya. Islam memberikan solusi holistik, termasuk terhadap problem yang tak terlihat. Maka, kembalilah kepada doa, zikir, dan sunnah. Bukan hanya sebagai ritual, tapi sebagai bentuk kesadaran bahwa kita tidak hidup sendiri dan kita butuh perlindungan Allah dalam setiap detik hidup kita. Akhirnya, marilah kita menjaga keluarga kita dengan ilmu dan iman. Tanamkan ajaran Islam sejak dini pada anak-anak, bukan hanya untuk menyelamatkan mereka dari dunia, tapi juga dari alam ghaib yang penuh misteri. Karena sungguh, jin dan setan tidak pernah berhenti menunggu celah dalam kelalaian manusia